Hai, balik lagi bersama saya Vivi Angga Putri. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas materi mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Oke, lanjut simak videonya ya. Pembelajaran berbasis kompetensi. Apa sih tujuan dari pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi itu? Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi dapat berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Selanjutnya ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Terdapat beberapa pihak. Yang pertama yaitu pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Sedangkan pihak kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah pihak ketiga, yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan kerja. Lalu ada perbandingan kemampuan dan kompetensi. Kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai kompetensi dasar. Yang pertama adalah kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Kompetensinya adalah membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Kompetensinya adalah membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Kompetensinya adalah menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Kompetensinya adalah berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Kompetensinya adalah bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Berikutnya, ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap. Yang pertama yaitu menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan dengan pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran. Tujuannya agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia akan bertahap berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Nah, materi terakhir adalah beberapa hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama adalah fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Nah, yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran yang meliputi tahapan pembelajaran secara runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media dan alat, mengelola waktu secara efisien,
motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Nah, yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunanya. Dan yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga pendidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, sekian saja materi kali ini. Terima kasih sudah menonton.